Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat pertama Al-Baqarah. Surat yang kedua An-Nahl. Surat yang ketiga Al-Kafirun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diperhatikan, saya akan menjelaskan hari ini tentang keyakinan kelas. Sebelum-sebelumnya sudah terjadi yang namanya kesepakatan kelas. Dan kalian kemarin kalau terjadi seperti ini, konsekuensinya seperti itu, ya kan? Nah, kalau nggak tiket, konsekuensinya apa? Datang terlambat, konsekuensinya apa? Tapi hari ini saya akan menjelaskan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini begini. Nah, kalau saya contohkan begini, selama ini ada sebuah aturan yang dibuat oleh pihak kepolisian bahwa ketika kita mengendarai sepeda motor kita harus memakai pada awalnya motivasi untuk memakai helm itu kan dari luar, dari aturan itu, dari apa yang diterapkan oleh Pak Polisi, dari aturan-aturan itu. Tapi lambat laun orang itu akan sadar bahwa helm itu bukan karena adanya polisi, tapi lebih kepada
yang dimaksud dengan sebuah keyakinan bahwa helm itu dapat menyelamatkan kita. Helm itu adalah sebuah kebutuhan bagi kita. Jadi motivasinya yang hadir ketika seperti itu adalah motivasi dari dalam diri. Dan ketika motivasi dalam diri itu muncul, maka ini akan terus secara kontinu akan dilaksanakan. Itu yang diharapkan terjadi di kalian. Kalau hanya memahami helm itu karena sebuah aturan yang diberikan oleh pihak kepolisian, maka ketika tidak ada polisi, kalian tidak akan memakai helm. Tapi kalau keyakinannya kalian menyadari bahwa helm itu adalah bagian dari sebuah keselamatan, maka kalian kemanapun, meskipun hanya berjarak 100 meter, 200 meter, kalian tetap akan memakai helm. Paham ya? Saya coba lagi, sampai contoh lagi, misal ketika masa pandemi kemarin, kalian diwajibkan ke mall dan ke tempat keramaian, diwajibkan untuk memakai dan cuci. Awalnya kita kan dapat dorongan motivasi dari luar, ya kan? Dorongan motivasi dari siapa? Dari pihak dinas kesehatan, dari pihak satgas COVID-19. Bahwa kita ketika mau masuk mall kita harus melakukan hal-hal seperti itu, bawa hand sanitizer dan sebagainya. Tetapi ketika pandemi sudah menjadi endemi, maka keyakinannya berbeda. Ya apa tidak? Keyakinannya berbeda. Apa yang membedakannya? Kita sadar bahwa memakai masker, mencuci tangan itu tidak hanya ketika ada COVID-19. Bahwa hal-hal seperti itu, memakai masker dan mencuci tangan itu sangat bermanfaat sebenarnya untuk kehidupan kita. Meskipun tidak ada yang namanya COVID-19. Ya kan? Karena apa? Dengan memakai masker, dengan mencuci tangan, hidup kita jadi sehat. Paham ya? Jadi motivasinya atau keyakinannya karena kesehatan. Ini keyakinan kita. Nah, kalau misalnya ada dua keyakinan ini di kelas, kita mencoba untuk memahami ini sebagai sebuah keyakinan. Kira-kira hal apa yang ingin kita buat keyakinan kelas di sini, supaya kalian itu punya pandangan bahwa saya sadar bahwa ini penting untuk saya. Aturan ini awalnya misalnya datang terlambat. Ternyata kalau tidak datang terlambat, kita disiplin datang tepat waktu, ternyata enak. Itu pembelajaran nyaman. Kita nggak kena ini, kena itu, ya kan? Kita juga jauh lebih enjoy dalam menerima pembelajaran. Kalau sudah baru masuk sudah terlambat, kita buru-buru nyiapkan itu, akhirnya kita tidak konsentrasi dan fokus ke rumah belajar. Misalnya. Jadi keyakinan kelasnya yang kita pahami terkait dengan keterlambatan tadi itu apa? Kalau tadi masalah helm itu yaitu keselamatan. Kalau masker itu bisa kira-kira kalau terlambat itu disiplin, masalah terlambat itu masuk ke keyakinan kelas. Disiplinan masuk dalam kedisiplinan, kesadaran masuk ke dalam muncul dari diri kita komitmen bahwa saya tidak akan terlambat ini. Paham ya? Kalau semisal menjaga kebersihan, itu masuk ke mana? Keyakinan kelas. Ada toh kita harus menjaga kebersihan di kelas? Ada ya? Kira-kira kebersihan di kelas masuk mana? Keyakinan kelas apa? Yang akan kita buat keyakinan kebersihan? Ya? Kenyamanan. Apa lagi? Kesehatan masuk nggak? Masuk ya?
membersihkan kelas itu menjadi tanggung jawab. Tanggung jawab siapa? Warga kelas. Berarti di sini juga ada tanggung. Jadi keyakinan kelas ini sifatnya universal. Jadi bahasa yang digunakan itu bahasa yang ada pembiasaan Nabi membaca surat-surat berdoa, membaca ayat-ayat terkait dengan apa? Ketika kita membaca surat pendek, ada kebiasaan sholat pagi, keimanan dan masuk dalam keimanan, keyakinan terkait dengan keimanan dan mengapa ini harus menjadi sebuah keyakinan? Karena tadi keyakinan itu pasti munculnya dari diri kita sendiri, bukan dari dorongan orang lain, tapi muncul dari motivasi kesadaran diri kita sendiri untuk melakukan itu. Nanti diharapkan kalian berdoa setiap mau melakukan sesuatu, terus kalian membiasakan diri dengan sholat duha, membiasakan diri hidup bersih. Harapannya itu semua menjadi sebuah kebiasaan yang munculnya dari diri sendiri, bukan orang lain. Karena kita butuh, bukan karena orang lain yang mengingatkan itu. Yang dimaksud dengan keyakinan, termasuk tidak bikin gantung di gelas, itu masuk dalam keyakinan kelas. Keyakinan apa itu? Kalau temennya gantung, temennya ada yang rame, ada yang merasa terganggu, ya kan? Kalau dia sudah tidak peduli dengan orang yang merasa terganggu tadi, berarti dia tidak menghargai atau menghormati. Berarti keyakinan kelas yang harus diterapkan di sini yaitu kita harus saling menghargai dan saling menghormati. Berarti ada keyakinan kelas saling menghormati. Ini semua yang harus kalian lakukan di kelas, harus kalian lakukan di kelas. Oh, kalau saya mau rame, kembalikan di kalian. Terus saya tidak boleh rame. Kenapa? Saya tidak menghormati teman. Seandainya saya serius memperhatikan sesuatu, terus ada yang mengganggu, gimana perasaannya? Kembalikan seperti itu, ya kan? Kita mau ngomong suatu hal yang kasar ke orang, kita ibaratkan kembalikan ke diri kita lagi. Seandainya saya dapat perlakuan seperti itu, ada orang ngomong seperti kita, apa yang terjadi di kita? Sakit hati. Nah, kalau kita sakit hati, orang itu pasti juga akan sakit hati. Makanya ada yang namanya harus saling menghormati. Kalau kita pengen dihormati, maka kita harus menghormati terlebih dahulu. Oke? Ada 6 keyakinan kelas. Saya harap ini juga bisa dicatat untuk bisa nanti dibuat di kertas Manila atau Palu itu, ya nanti kita masuk. Jadi ada keyakinan praktik keselamatan, kesehatan, komitmen, kenyamanan dan tanggung jawab, atau tulis tanggung jawab saja karena sudah ada di sini. Kesehatan sudah ada di sini. Keimanan dan ketapaan dan terakhir yaitu saling menghormati. Ya, tolong dicatat sekretarisnya nanti ya. Bapak Iwan, kalau menurut saya guru yang teladan, disiplin waktu dan juga bertanggung jawab dalam bekerja. Yang paling saya ingat itu sangat ramah terhadap guru-guru dan semua anak-anak, sehingga Bapak Iwan sangat diidolakan dan dicintai oleh siswa dan siswa SMA Negeri 1 Gading. Itu sangat ramah, bijaksana dan mudah untuk diajak berbicara. Pak Iwan juga mengajarkan keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Menurut saya Pak Iwan orangnya baik, ramah,
tegas, juga pembelajarannya mudah dimengerti untuk saya dan teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas ketersediaan Bapak dan Ibu guru berkenan hadir memenuhi undangan kami pada pagi hari ini dalam rangka sosialisasi budaya positif dari calon guru penggerak Bapak Hermawan Susanto SPD. Ini beliau adalah calon guru penggerak angkatan 7, angkatan 7. Nah ini tidak lanjut dari program kami yang sebelumnya, di mana saya dan Bu Ati sudah melewati pendidikan guru penggerak pada angkatan keempat, dan alhamdulillah kami sudah lulus dengan pendidikan amat baik. Dan ini berharap Pak Iwan menyusul dan rekan-rekan Bapak Ibu guru yang lainnya bisa segera menyusul kami juga. Pagi hari ini Pak Iwan akan melaksanakan diseminasi atau sosialisasi budaya positif tentang keyakinan kelas. Lebih jelasnya lagi nanti akan disampaikan langsung oleh Pak Iwan. Kepada Pak Iwan dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya saya mohon maaf, di sini saya akan menjelaskan tentang sosialisasi budaya positif melalui kegiatan berbagi dari serangkaian kegiatan dari guru. Dari serangkaian tugas sebelumnya di sini saya hanya berbagi saja, bukan menggurui atau apapun itu. Yang jelas saya masih dalam tahap belajar, jadi mohon bimbingannya juga nanti jika ada sesuatu yang kurang dari guru-guru senior saya di sini, termasuk juga guru senior dari angkatan 4, guru penggerak yang sudah menunaikan tugasnya kemarin, Bu Endang dan Bu Atik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sosialisasi tentang budaya positif. Sebelumnya ini saya akan menjelaskan sedikit tentang filosofi dari Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu dibedakan menjadi kata pendidikan dan pengajaran. Di sana Ki Hajar Dewantara dalam memahami arti dan tujuan pendidikan itu dibagi menjadi 2 tadi. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Jadi pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Jadi pengajaran merupakan proses transfer ilmunya terhadap anak-anak. Itu yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Tetapi seorang pendidik tidak hanya melakukan pengajaran, tapi di sana juga ada namanya pendidikan. Apa pendidikan itu? Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun seorang anggota masyarakat. Jadi intinya, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha, persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Kalau boleh saya jabarkan begini, jadi sebenarnya setiap anak itu sudah memiliki kodrat masa depan masing-masing. Jadi kita sebagai pendidik itu menuntun agar mereka bisa mencapai kodratnya tadi.
Jadi kita hanya menuntun mereka agar mereka tidak salah jalan, agar mereka bisa mencapai tujuan dari kodrat yang telah dia miliki. Jadi intinya pendidikan itu tidak hanya mengajarkan tentang ilmu, tapi kita juga dituntut untuk menuntun agar mereka mencapai kebahagiaan tadi. Selanjutnya, nah ini perubahan paradigma. Jadi untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan merdeka, mandiri serta bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Ini artinya bahwa selama ini ada beberapa hal yang kita pahami sebenarnya. Saya juga memahaminya itu sebenarnya salah juga. Bukan salah ya, tapi kurang baik lah, kurang baik. Karena kecenderungan memang selama ini yang kita laksanakan di sekolah itu sepertinya pendidikan yang memaksakan anak untuk bisa seperti apa yang kita pikirkan, seperti apa yang kita angan-angankan. Jadi kita tidak memahami mereka sebagai anak yang memiliki kodrat tadi. Jadi maunya kita seperti orang dewasa, mereka itu disiplin, teratur, terus mengikuti apa yang telah ditetapkan di sekolah dan lain sebagainya. Padahal di dalam lingkungan mereka banyak hal yang mempengaruhi mereka, sehingga mereka bisa berperilaku di luar itu. Salah satunya nanti mungkin akan dijelaskan juga mengenai kebutuhan secara personal terkait dengan anak. Selanjutnya ini paparan dari Dr. William Glasser dalam teori untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Ilusinya bahwa guru itu kan harus mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu masih sering terjadi kadang. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita tidak menggali sebenarnya. Tidak menggali sebenarnya apa sih yang menjadi permasalahan. Tetapi cenderung kita kan ingin menyalahkan mereka. Dan itu saya alami sendiri juga. Ke anak-anak juga kadang begitu. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tetapi semua itu kan belum tentu dapat diterima oleh semua siswa. Belum tentu dapat diterima oleh semua siswa. Saya lanjutkan. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan tertentu tentang realitas. Jadi di sini kita memahami bahwa sebenarnya kalau kita ingin merubah, itu harus dimulai dari diri kita. Kita mencoba untuk memahami karakteristik kita juga. Bagaimana karakteristik mereka, apa yang menjadi permasalahan pada mereka, itu akan menjadi sebuah solusi nantinya. Jadi kita membuat sesuatu berdasarkan realitas yang terjadi di mereka. Bagaimana cara membuat murid disiplin? Siapakah bisa mendisiplinkan murid? Apakah guru bisa mendisiplinkan murid, atau kepala sekolah, atau orang tua murid, atau murid itu sendiri? Dan mengapa demikian? Kita cermati dulu makna dari kata disiplin. Nah, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Disiplin itu, kalau yang saya pahami sebelumnya, disiplin itu adalah sesuai aturan, tertib, patuh. Nah, itu yang kita pahami selama ini. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Jadi kalau misalnya dia terlambat, berarti dia nggak disiplin. Harus kita tutup. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman.
justru adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali sebenarnya hukuman itu, maka nanti kita akan dikenakan dengan yang namanya konsekuensi. Jadi bukan hukuman lagi, tetapi lebih kepada konsekuensi. Apa itu konsekuensi nanti bisa saya jelaskan. Nah, ini hanya pemanis saja Pak Dayat. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi disiplin itu bukan dari luar, tetapi memang muncul dari diri kita sendiri. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi sebenarnya aturan itu ada untuk mendisiplinkan mereka, tetapi hal itu hanya untuk memotivasi internal mereka untuk melakukan hal tersebut. Bukan semata-mata tersebut dilakukan karena untuk menghukum, tetapi untuk memunculkan rasa disiplin bagi diri mereka secara pribadi. Di sini ada yang namanya keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas? Mengapa kok tidak peraturan kelas saja, kok ada keyakinan kelas? Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Nah, jadi begini, apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas itu? Mengapa kok keyakinan kelas? Ini kalau kita ibaratkan sebuah contoh begini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Itu ada aturannya, tetapi sebenarnya tujuannya yaitu untuk keselamatan, bukan karena adanya polisi, ya kan? Bukan karena adanya penertiban dan sebagainya baru kita memakai helm, tapi muncul sebuah kesadaran dari diri kita sendiri bahwa helm itu digunakan untuk keselamatan. Pada awalnya itu sebuah peraturan, tetapi pada akhirnya kita sadar bahwa ketika kita memakai sebuah helm, maka kita menjadi lebih aman, lebih safe. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, itu bukan karena adanya corona sebagainya, tetapi lebih kepada untuk kesehatan. Lebih kepada untuk kesehatan. Lambat laun seperti sekarang masa endemi, dari masa pandemi kemarin, tentu tidak jarang orang sudah terbiasa memakai masker, kemana-mana memakai masker, terbiasa mencuci tangan. Berarti kedisiplinan itu muncul dari motivasi internal. Jadi itu yang dimaksud dengan keyakinan tadi. Jadi makna keyakinan yaitu nilai-nilai keselamatan dan kesehatan. Inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik daripada sebuah aturan. Kalau aturan itu kan memotivasinya dari luar. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kalau sesuatu itu muncul dari diri kita sendiri, orang itu akan lebih bersemangat dan antusias untuk menjalankannya daripada dari aturan atau orang lain atau di luar kita yang motivasi. Saya lanjutkan. Selanjutnya yaitu tentang restitusi 5 posisi kontrol. Ini ada kaitannya dengan apa yang akan kita laksanakan terkait dengan keyakinan kelas nanti. Ada yang namanya 5 posisi kontrol. Apa itu? Kita bahas dulu tentang restitusinya dulu. Apa restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah
dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi maksudnya di sini restitusi ini secara sederhana ini, ketika seorang siswa melakukan sebuah kesalahan, maka kita akan melakukan yang namanya proses restitusi sini. Apa itu? Ya, menciptakan kondisi yang baik bagi anak agar mereka diterima lagi di kelompoknya. Jika mereka melakukan kesalahan, kita tidak semata-mata menyalahkan mereka, tapi mencari apa sih penyebabnya itu. Apa penyebabnya itu? Dan solusinya seperti apa? Kita berkolaborasi dengan siswa agar siswa itu bisa mengubahnya, bisa mencari solusi sendiri dengan tentunya bimbingan dari kita. Ini 5 posisi kontrol. Dosen menjelaskan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat memerdekakan dan mendirikan murid? Nah, bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan teori kontrol. Jadi Goldstein di sini menyimpulkan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan. Jadi ini bisa terjadi di siapa saja. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, nanti kita lihat sebenarnya kita ini di posisi apa kalau kita menghadapi sebuah permasalahan dalam siswa. Yang pertama yaitu penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, ini ciri-ciri, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Biasanya ciri-cirinya mereka menggunakan nada suara tinggi, bahasa tubuhnya mata melotot dan jari-jari menunjuk-nunjuk atau menghadap. Sebenarnya pernah juga saya lakukan seperti itu. Berarti saya pernah Bu ya. Kadang kan ada alasan juga, kalau nggak diginikan anak-anak itu nggak manut Pak. Sebenarnya ya mau gimana keadaan seperti itu. Tapi di sini kita akan belajar yang lain juga tentang posisi kontrol. Sebaiknya seperti apa sih? Ini ada ngomong terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Ini juga saya lakukan kemarin-kemarin ketika anak-anak telat upacara. Ini pasti terlambat terus nih. Ini langganan gitu ya, gitu ya. Itu berarti kita mestikan diri sebagai seorang penghukum. Ya, hasilnya apa yang dampaknya kepada siswa? Kemungkinan siswa itu jadi pendendam, marah ya tapi dia tahan. Akhirnya dia bisa menjadi anak yang bersifat agresif, cenderungnya begitu. Jadi anak-anak yang kita perlakukan seperti itu biasanya bukan malah dia mengikuti kita, terkadang dia menahan amarahnya dan akan menjadi lebih agresif di sekolah. Selanjutnya yaitu pembuat merasa bersalah. Jadi posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa Jadi pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata keluar dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Sebenarnya lembut, tapi ini kan menunjukkan bahwa dia diposisikan sebagai anak yang besar. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah itu sering kita dengar kan kalimat-kalimat itu. Berarti kita memposisikan diri sebagai membuat merasa bersalah kepada anak. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka sendiri. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang
disayangi. Kecenderungan akan terjadi hal seperti itu dampaknya. Nada biasanya lebih halus tapi lebih mengena, katanya begitu. Selanjutnya, nah ini Adi, ini contohnya. Kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kenapa? Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah ini kan semakin mereka diposisikan atau dipojokkan, nah disudutkan. Jadi sebenarnya mereka kan yang harus kita lakukan, mengapa dia terlambat terus, menggali permasalahannya, kan seharusnya begitu. Tapi ini juga sering, kemarin-kemarin saya lakukan juga sering, ketika ada anak seperti itu dan melakukannya berulang-ulang, pasti langsung kita kita pojokkan kalimat-kalimat seperti ini. Hasilnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap menghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan, tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Ini kecenderungan kalau tipikal orang yang introvert itu jauh lebih berbahaya memang daripada yang extrovert, karena dia akan mengundang dan bisa terjadi hal-hal yang di luar perkiraan kita. Selanjutnya posisi kontrol sebagai teman. Ada juga tipikal yang seperti ini. Jadi ketika ada permasalahan, guru memposisikan diri seperti seorang teman bagi mereka. Tetap berupaya untuk mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Biasanya mereka akan berkata-kata, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Ini kata-kata yang sering dilakukan ketika kita menjadi kontrol seorang teman. Hal negatif dari posisi kontrol teman ini, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Meskipun itu tidak terucap, kadang itu ada di hati mereka. Dan kecenderungan juga kadang ini bisa menimbulkan, kalau orang sini mengatakan, kemarin sempat jadi perdebatan juga yang posisi kontrol teman ini. Kadang anak-anak kalau begitu kan jadi ngelamar, Pak. Jadi ngelamar Bu, ya. Karena kita dianggapnya seperti teman. Jadi mereka nggak tahu batasannya kapan harus ngomong dengan gurunya atau dengan temannya. Mereka nggak bisa membedakan itu. Jadi hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak positifnya. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Biasanya kalau yang care dengan anak-anak kan ketika ada masalah dengan anak tersebut, mereka cenderung untuk menghubungi gurunya itu untuk bisa membantu menyelesaikan masalahnya. Biasa begitu. Ini posisi kontrol sebagai teman. Selanjutnya yang keempat, sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan biasanya begini. Jadi, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Kamu tahu kan sanksi dan konsekuensinya apa? Nah, itu kita posisinya sebagai seorang pemantau. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisinya akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol siswa atau murid. Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan.
menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa meninggalkan seorang diri. Jadi kalau si pemantau ini dia lebih kepada menggali permasalahannya apa, sesudah nggak peraturan dengan peraturan. Kalau melanggar itu sanksinya apa? Nah, terus sanksi itu dikaitkan dengan yang tadi saya katakan bukan sebuah hukuman, tapi lebih kepada sebuah konsekuensi. Salah satu contoh mungkin sedikit perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Nah, ketika anak-anak terlambat, terus kita suruh berlari di lapangan, nah ini juga pernah dipraktikkan di sini, itu termasuk sebuah hukuman. Tetapi ketika misalnya pada saat itu pelajaran PJOK atau olahraga, ketika ada siswa yang terlambat, terus disuruh lari, maka itu menjadi sebuah konsekuensi. Karena di sana siswa kan mengejar waktu pemanasan yang sudah hilang di awal karena mereka terlambat tidak ikut itu menjadi sebuah konsekuensi. Jadi itu yang membedakan antara konsekuensi dengan hukuman. Misalnya ada anak telat tidak ikut upacara, terus mereka disuruh menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan menghadap kepada bendera merah putih, itu termasuk dalam konsekuensi, bukan hukuman. Tetapi ketika mereka terlambat upacara kita suruh push up, itu termasuk dalam hukuman. Nah, cenderungan hukuman itu akan menimbulkan trauma terhadap anak-anak. Selanjutnya, nah ini posisi kontrol sebagai manajer yang terakhir. Nah, posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini. Jadi kembali ke kepada keyakinan kelas yang disepakati. Jadi di sana murid itu ditanyakan kembali apa yang mereka yakini jika melakukan sebuah kesalahan. Misalnya mereka gaduh di kelas. Nah, ketika mereka gaduh di kelas, kita panggil anaknya, lalu kita tanyakan misalnya, apa yang kamu yakini tentang keyakinan kelas kemarin? Nah, misalnya dia meyakini sebuah komitmen misalnya terkait dengan komitmen di kelas. Nah, apakah kamu meyakininya terkait dengan komitmen itu? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang kita mencari identitas terkait dengan apa yang mereka lakukan. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat. Bisa jadi dalam praktek penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau. Jadi dari kelima posisi itu sebenarnya kita bisa saja kembali menjadi penghukum, bisa jadi ke pemantau, atau bisa menjadi ke posisi teman lagi. Karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi bisa, atau diundang melakukan restitusi. Namun perlu disadari tujuan akhir dari posisi 5 posisi kontrol tadi, seorang guru adalah mencapai posisi. Jadi sebenarnya pada intinya dari 5 posisi kontrol yang telah kita ketahui tadi, tujuannya tetap di akhir kita akan menjadi seorang manajer. Bagaimana kita menjadi seorang manajer di kelas? Jadi tidak menjadi seorang penghukum lagi,
atau seorang yang memantau, tapi pada akhirnya kita akan menuju pada pencapaian posisi manajer. Di mana posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya. Yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif dan nyaman. Ini tahapan-tahapan dalam segitiga restitusi. Nanti kita akan melihat tentang segitiga restitusi, bagaimana penanganan masalahnya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosling, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas yang pertama. Adalah validasi tindakan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Adalah menanyakan Yang ketiga, menanyakan sebuah keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Jadi ada seorang anak yang memiliki sebuah masalah. Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting. Jadi buat keyakinan Ya, kelasnya menghargai orang Iya, lain. setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira
kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Oke, dari sini kan kita dapat melihat bahwa sebenarnya seorang manajer itu kalau kita menghadapi anak yang mampu seperti tadi mungkin bisa, tapi kadang kan tidak semuanya seperti itu. Iya kan Bu ya. Jadi keadaan di lapangan kadang berbeda. Kadang kita harus menjadi seorang teman. Terkadang juga kita harus menjadi seorang penghukum, atau juga kita bisa menjadi seorang pemantau. Tapi pada akhirnya kita diharapkan bisa menjadi seorang manajer seperti ini. Jadi diharapkan menjadi seorang manajer. Jadi goalnya nanti ya seperti ini, kita menjadi seorang manajer. Mengapa demikian? Karena di situ seorang siswa dilatih untuk bagaimana bertanggung jawab, mandiri, bisa menyelesaikan masalah dengan sekali potensial seperti yang terjadi. Ya. Boleh. Kita harus yakin bahwa setiap problem itu pasti akan ada solusinya. Mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Ini tadi pemaparan yang sangat luar biasa dari Pak Iwan. ada mic tadi kan? Bisa. Halo. Mic-nya yang tiba-tiba mati. Tidak apa-apa, nanti kan diedit-edit, dicapcut sama Pak Iwan nanti. Promosi. Terima kasih Bapak Ibu. Ini tadi pemaparan yang luar biasa dari Pak Hermawan Susanto yang telah menyampaikan sosialisasi budaya positifnya tentang keyakinan kelas, tentang segitiga restitusi. Bapak Ibu, tadi kan sudah disampaikan ada 3, ada yang sampai 5 pengontrol. Nah, ini barangkali nanti dapat kita terapkan di kelas. Untuk selanjutnya Pak Iwan nanti akan membuat keyakinan kelas Pak ya. Ini keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kalau di kelas 12 MIPA yang terdahulu itu sudah ada. Sekarang dipakai di kelas 11 MIPA 2. Itu dari kami. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Apakah ada sesi tanya jawab Pak Iwan? Bapak Ibu monggo, ini Pak Iwan membuka untuk sesi tanya jawab. Barangkali ada yang mau bertanya atau memberikan tanggapan, monggo kami persilahkan. Tidak tahu Pak. Ya, monggo Pak Saiful. Terima kasih pada kesempatan hari ini. Berdiri Pak. Berdiri Pak, biar kelihatan Pak. Coach. Terima kasih atas waktunya. Saya sedikit bertanya tentang apa yang disampaikan oleh Pak Iwan tadi. Utamanya pada sekolah kita harusnya mempunyai 5 kontrol hati. Ya, tapi pada situasi di sekolah kita sendiri sebaiknya kita melakukan yang mana? Apakah yang pertama dulu? Apakah langsung ke
seperti itu. Terima kasih. Iya demikian. Lagi. Oh iya. Tadi pertanyaan dari Pak Saiful, ini BCUK nggih. Lah ini Pak Iwan, dari 5 pengontrol tadi, untuk di sekolah kita yang sesuai, kira-kira kita menggunakan yang mana? Nomor 1, 2, 3, 4, 5 kah atau yang bagaimana? Monggo Pak Iwan. Oke, terima kasih Pak Saiful atas pertanyaannya. Yang jelas begini, kita memahami dan kita yang jelas sudah bisa membaca seperti apa karakter dari siswa di sekolah kita. Tapi di situ dari apa yang saya jelaskan bahwa kita diharapkan nanti goalnya akan menjadi seorang manajer sebenarnya. Akan menjadi seorang manajer. Tetapi sebenarnya ada beberapa kendala, termasuk misalnya tidak semua anak bisa kita ajak diskusi seperti yang dicontohkan tadi ya. Ya, ditanya mereka langsung menjawab begini, mereka mengerti tentang keyakinan kelas. Seperti yang saya jelaskan tadi, sebenarnya goalnya manajer, tetapi kita masih bisa atau masih bolehlah menerapkan sebagai seorang pemantau atau sebagai teman jika itu memang dibutuhkan. Tetapi pada akhirnya nanti kita akan menjadi seorang manajer. Tentunya tidak serta-merta kita langsung jadi seorang manajer begitu ke anak. Tentunya kita kan harus memahami dulu seperti apa karakter anaknya, ya kan? Seperti apa, bisa nggak mereka untuk diajak diskusi dan lain sebagainya. Tetapi pada akhirnya tetap kita akan menjadi seorang manajer. Jadi begitu. Nah, demikian tadi Bapak Ibu. Jadi keterangan dari Pak Iwan itu bisa menjadi pemantau yang pertama. Kita lihat karakteristik anaknya. Kita bisa menjadi yang pemantau, menjadi teman, dan ujung tombaknya nanti adalah di manajer. Kalau yang nomor 1, nomor 2, saya rasa sudah harus ditinggalkan Bapak Ibu, yang penghukum dan membuat rasa bersalah. Nah itu yang sering kali kita lakukan. Nah ini terkadang memang harus disesuaikan dengan karakteristik anak di sekolah kita. Mungkin cukup sampai sini. Ada lagi Bapak Ibu yang mau tanyakan? Sudah ya? Oke. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi sosialisasi budaya positif yang sudah disampaikan oleh Bapak Hermawan Susanto sebagai calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Probolinggo. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa membawa manfaat dan syafaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak Pak, berikan Pak.